Puji Tuhan, Shalom. Diberkati setiap kita hari ini yang ada di dalam ruangan gereja. Dan saya percaya bahwa semua kita yang ada sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Hai, cuma satu. Setiap kita yang ada sudah dengar, siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari yang sudah kita lewati dalam berbagai kesibukan kita masing-masing, saya terlalu yakin, saya percaya bahwa saudara sudah maksimal mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara, dan saya pun percaya bahwa Tuhan pun turut campur tangan di dalam segala yang saudara kerjakan. Kita semua sudah terima yang baik dari Tuhan. Kita sudah menikmati segala penyertaan Tuhan di hari-hari yang sudah kita lewati. Dan mari, kurang lebih 30-40 menit ke depan kita mau dengar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, masih terkait dengan subtema kita ya, jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan minggu ini saya berfokus kepada satu hal di dalam tema kita di bulan ini. Dan minggu ini, kesempatan yang baik ini, saya mau bawa saudara untuk melihat satu sudut kebenaran firman Tuhan, yaitu di bawah pengaruh setan. Agak-agak horor sedikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya percaya bahwa hari ini kita siap diberkati Tuhan. Amin. Beri lambaikan tangan sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia yang layak terima pujian dan hormat serta kemuliaan. Bapak Ibu, bicara soal kuasa kegelapan ya, itu bukan satu hal yang baru buat kita. Bicara soal okultisme bukan satu hal yang juga asing buat kita. Kita semua sudah tahu seperti apa itu setan, seperti apa itu okultisme, seperti apa cara kerjanya. Tetapi hari ini kembali kita mau sedikit melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini bukan kebetulan kita ada di tempat ini, karena Tuhan pasti punya maksud yang baik buat kita. Kalau hari ini kita boleh duduk bersama di tempat ini, beribadah di tempat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan punya maksud rencana yang baik, yang indah buat kita. Boleh katakan amin? Ya, kita nggak tahu selangkah ke depan apa yang akan kita hadapi, apa yang akan terjadi. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat itu semua. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia Maha Tahu. Bahkan ada janji Tuhan, Dia katakan bahwa Dia sudah sediakan hari depan yang penuh harapan. Berarti memang Tuhan tahu setiap apa yang Dia sediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, pagi hari ini kita mau berbicara tentang di bawah pengaruh. Di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Saya mau memulai begini, bahwa Alkitab jelas katakan bahwa musuh kita itu kita nggak bisa anggap remeh. Penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara itu jelas Alkitab katakan kita nggak bisa anggap remeh. Bahkan kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang seperti apa itu setan dan kroni-kroninya, dan bagaimana dia bekerja, mempengaruhi jemaat, mempengaruhi orang percaya. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita abai dengan hal ini. Karena mungkin kita berpikir bahwa saya orang Kristen, saya anak Tuhan, mudah untuk menghadapi itu semua. Bapak Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dan mulai saya mau katakan begini. Awal pertemuan kita hari ini saya mau sampaikan begini dulu, dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti saudara tidak tahu, tapi saya hanya mau menyegarkan kembali ingatan kita bahwa setan itu, pertama, dia itu tidak maha hadir, Bapak Ibu. Dia nggak maha hadir seperti Allah yang maha hadir. Dan dia pun nggak maha tahu seperti Allah yang maha tahu. Tapi setan itu banyak, dia ada di mana-mana. Nah itu, sehingga kadang-kadang pikiran kita berpikir bahwa setan maha tahu, setan maha ada. Nggak ada. Dia tidak maha hadir dan dia tidak maha tahu. Yang maha hadir adalah Allah sendiri, dan yang maha tahu adalah Allah sendiri. Tapi setan sejak pada pertama kali dia memberontak, dia pingin sama dengan Allah. Nah itu, dia pingin sama.
Sehingga terkadang apa yang menjadi atribut Allah, setan pun mau mengenakan atribut-atribut itu dalam dirinya. Tapi padahal dia hanyalah sebatas ciptaan yang dibatasi oleh kuasa Allah. Jadi jangan kita tertipu dengan hal-hal ini. Kadang karena memang kita punya cara berpikir ini sudah terkontaminasi dengan film-film, bukan? Dengan apalagi kalau yang hobi nonton film horor, nah itu udah dipenuhi sudah itu, setan tuh begini-begini. Enggak ada. Kita lihat firman Tuhan. Kita jangan penuhi cara berpikir kita tentang setan itu dengan apa yang disodorkan oleh Hollywood, apa yang disodorkan oleh sinetron-sinetron. Nah, Bapak Ibu, berikut saya mau sampaikan dulu beberapa hal tentang setan itu masih diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu belum dicabut oleh Tuhan. Nanti ada waktunya segala kuasa yang ada dalam diri kuasa kegelapan atau setan itu dicabut oleh Tuhan. Tapi untuk saat ini masih belum, masih ada, masih melekat. Nah, hal-hal ini yang perlu kita tahu supaya kita benar-benar mengerti cara kerja kuasa kegelapan. Yang pertama, bahwa setan itu masih diberi kuasa atau kekuatan oleh Tuhan untuk mampu menggoda kita. Nah, ini kan, jangan saudara anggap enteng, jangan saudara anggap remeh. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya setan tidak punya kuasa untuk menggoda manusia, ngapain coba dia capek-capek goda Yesus waktu keluar dari air baptisan, berpuasa 40 hari, ngapain coba dia coba-coba untuk goda Yesus? Karena dia tahu kemampuan bahwa dia mampu menggoda manusia, karena Yesus pada saat itu adalah 100% manusia, dia ingin coba, bukan? Kalau seandainya setan tahu bahwa ngapain saya nggak mampu untuk, dia tidak akan mungkin melakukan pencobaan itu. Tapi karena dia punya power dalam hal ini, dia punya kuasa untuk mencobai manusia, maka dia coba Yesus pada ketika keluar dari air baptisan. Jadi di sini kita boleh renungkan bahwa memang ini jangan kita anggap remeh. Satu ayat saya mau ingatkan buat kita dari dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 5. Coba tampilkan 1 Korintus pasal 7 ayat ke-5. Ada enggak ayatnya ini? Ini. Saudara perhatikan ayat di depan. Saya agak cepat ya di bagian pendahuluan ini karena saya mau masuk di apa yang ingin saya sampaikan. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan apa? Dengan apa? Ini buat suami istri loh ya. Dalam keluarga perhatikan hubungan suami istri. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan apa? Persetujuan antara suami istri. Kalau nggak ada persetujuan, suami nggak setuju, istri nggak setuju, lama-lama di luar cepat pulang. Oke? Bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu hidup bersama. Supaya apa Bapak Ibu? Iblis jangan Paulus bukan tanpa alasan menyampaikan ini kepada jemaat Korintus. Karena Paulus tahu betul bahwa cara kerja iblis dalam menggoda manusia, kita nggak bisa anggap enteng. Kita nggak bisa anggap remeh hal ini. Dan iblis nggak mau tahu saudara lagi dalam keadaan apa hari ini. Status dan profesi kita apa. Baik saudara jemaat, baik saya gembala hamba Tuhan, iblis nggak mau tahu. Tujuannya ya Anda menggoda supaya apa? Kita terjerat, jatuh dan hancur. Nah, perhatikan ini. Ini bicara dalam lingkup hubungan suami istri. Suami-suami yang sering kerja di luar, ada utus kerja ke sana. Kalau di kantor 1 minggu, ngomong di istri 1 minggu, bukan 2 minggu. Amin. Oke, setuju nggak dengan hal ini? Supaya apa? Jangan sampai kita beri celah untuk kuasa kegelapan. Paulus katakan, jangan sampai iblis menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Jadi sekali lagi apa yang saya mau tekankan, saya mau ambil pendahuluan ini bahwa kemampuan iblis untuk menggoda manusia masih ada sampai hari ini. Kita nggak bisa anggap enteng ini. Kita nggak bisa anggap remeh. Apalagi yang masih melekat, kemampuan apalagi yang masih melekat dalam diri iblis sampai hari ini yang belum dicabut oleh Tuhan. Saya lihat satu ayat begini. Alkitab katakan begini.
2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Nah ini dia. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun apa? Menyamar menjadi malaikat terang. Jadi dalam hal yang kedua ini, iblis masih punya kemampuan untuk dapat menyesatkan setiap kita. Sekali lagi, garis bawahi ini. Jadi memang Alkitab nggak pernah salah menarasikan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Artinya ini ada suatu penekanan bahwa kita harus punya fokus di situ, konsen di situ, bahwa ini bukan satu hal yang kita anggap mudah atau remeh menghadapi ini. Karena di dalam diri kuasa kegelapan iblis masih melekat hal-hal ini. Dari ayat ini saya simpulkan bahwa iblis masih punya kuasa untuk dapat menipu dan menyesatkan banyak orang. Tanpa terkecuali, mau jemaat, mau hamba Tuhan, iblis masih punya kemampuan untuk menyesatkan manusia. Dan itu terbukti, kebenaran firman Tuhan nyata. Dan banyak kita lihat di luar sana, masih banyak orang Kristen juga yang dapat disesatkan oleh kuasa kegelapan. Lanjut Bapak Ibu. Hal yang berikutnya saya catat di sini. Wahyu pasal 12 ayat 10. Wahyu pasal 12 ayat 10. Nah ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Kadang kita kena serangan kuasa kegelapan dalam hal ini. Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Ini berbicara ketika pada akhirnya iblis dapat dikalahkan. Tapi sekarang waktu dalam ini belum. Iblis masih berkeliaran. Yang kita catat di sini apa? Dalam diri iblis masih melekat kemampuan untuk iblis mampu mendakwa setiap kita dengan dosa masa lalu kita. Brur tidak layak, dosa terlalu berat. Om pendeta masuk penjara karena melakukan tindak pidana 170 KUHP. Om pendeta tidak punya, om pendeta terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Terkadang dosa masa lalu itu menjadi pijakan kuasa gelap untuk mendakwa saudara dan saya. Ada enggak pernah saudara alami itu? Banyak orang Kristen kena serangan dalam hal ini, sehingga dia tidak punya lagi kemampuan untuk bangkit, tidak punya lagi kemampuan untuk mau menyenangkan hati Tuhan, karena didakwa siang dan malam. Dan nanti kita belajar bagaimana cara mengatasinya. Jadi jemaat diberkati Tuhan, sekali lagi catat baik, kemampuan iblis dalam mendakwa saudara dan saya, melemahkan saudara dan saya itu masih mumpuni loh sampai hari ini. Masih mumpuni. Berikut, apa lagi yang perlu kita catat hari ini? Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat 7. Ayub pasal 2 ayat 7. Alkitab katakan begini, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Yang kedua, iblis masih punya kemampuan untuk buat manusia itu rusak. Iblis masih punya kemampuan untuk menyiksa manusia. Kalau manusia itu kompromi, dia masih punya kekuatan untuk ini. Jadi sekali lagi, poin-poin yang saya sampaikan ini kiranya menjadi catatan penting bahwa musuh kita, apa yang kita hadapi itu masih sangat luar biasa Bapak Ibu. Masih punya kekuatan, iblis itu masih punya kekuatan. Nah, kalau kita hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa, ini masalahnya di sini. Kalau kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa, sangat mudah. Sangat mudah kita dijebak dengan berbagai macam kekuatan yang masih melekat dalam diri iblis itu sendiri. Kalau kita hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi puji Tuhan, di jemaat Hosana nggak ada yang biasa-biasa, semua luar biasa. Amin.
Aduh, lemas sekali. Amin. Puji Tuhan, disorak-sorai dulu deh bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya sengaja mengangkat hal-hal yang saya katakan bahwa kekuatan-kekuatan ini masih melekat, masih ada. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau bawa saudara masuk lebih jauh sedikit untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal 8, karena kita mau berbicara tentang pengaruh. Setelah kita melihat bahwa dalam diri setan itu masih melekat kekuatan-kekuatan yang kita bahas secara singkat tadi, sekarang saya mau bawa kita untuk melihat gambaran orang-orang seperti apa yang terpengaruh, yang ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, secara cepat saudara lihat Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasal 8. Lukas pasalnya yang ke-8, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Nah, saya akan bahas beberapa ayat di dalam pasal ini untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena saya punya ending di mana saya mau berbicara bagaimana kita mampu mengatasi ini semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 26. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan. Kata setan-setan di sini dalam teks aslinya legion, artinya mereka banyak sekali. Mereka banyak sekali. Dan sudah lama ia tidak berpakaian, ia tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di mana Bapak Ibu? Di pekuburan. Bapak Ibu, yang saya mau katakan begini, orang yang ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan itu nampak dari apa Alkitab katakan bahwa orang ini sudah lama tidak memakai pakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di kuburan. Kalau saya boleh mengambil satu kesimpulan kecil, orang yang ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan, salah satu ciri dan tandanya dia tidak punya jati diri atau perilakunya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan saya ngomong bahwa kita semua ini di bawah pengaruh setan. Kita belajar hari ini. Kita belajar agar supaya ciri-ciri ini kita kenali, ciri-ciri ini kita pahami. Jangan sampai kita ketemu dengan orang-orang di luar sana yang berperilaku punya ciri seperti ini. Nah, kita punya dasar, kita punya kemampuan untuk mengatasi orang-orang seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa keterkaitannya dengan kehidupan kita, kekristenan kita hari ini? Bahwa kekristenan yang sesungguhnya adalah kekristenan yang punya nilai diri di hadapan Tuhan. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Dia tidak menganggap bahwa nilai dirinya itu berharga di hadapan Tuhan. Dia tidak menganggap bahwa dirinya itu bernilai di hadapan Tuhan. Kita ini diciptakan seturut segambar dengan Allah. Maka Alkitab katakan peliharalah hidup kita ini, kasihilah hidup kita ini, bawa hidup kita ini seindah mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Berbanding terbalik dengan orang yang ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan, dia tidak menganggap bahwa dirinya ini berharga di hadapan Tuhan. Dia tidak menganggap bahwa dirinya ini sangat diinginkan Tuhan untuk supaya pada akhir hidup boleh dikembalikan kepada yang punya hidup seperti yang dia percayakan hari-hari ini dalam hidup kita. Mestinya kita ini dilahirkan sempurna oleh Tuhan, dalam arti bahwa sempurna dalam perspektif kita diciptakan seturut segambar serupa dengan Allah. Amin. Kata sempurna menyangkut hal itu. Maka ketika Allah ciptakan kita, maka dia rindu ketika kita mengakhiri hidup ini pun kita kembalikan hidup kita ini secara baik dan sempurna, tidak rusak. Tubuh kita baik, jiwa kita baik, roh kita baik.
Karena kita diciptakan sempurna, seturut segambar serupa dengan Allah. Nah, sedangkan orang yang dibawa pengaruh kuasa kegelapan, dia tidak menempatkan nilai ini sebagai suatu nilai yang perlu dipelihara hari demi hari. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mari kita renungkan. Seperti orang-orang yang ada di Gerasa tadi, digambarkan bahwa tidak berpakaian, dia tinggal di luar rumah, di kuburan. Kalau saya boleh tarik dalam pemahaman saya sebagai hamba Tuhan, dalam perspektif saya sebagai hamba Tuhan, dalam kerohanian kita sebagai anak Tuhan harus bisa punya nilai diri yang baik di hadapan Tuhan. Bawa hidup kita seindah mungkin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai kita dirusak oleh kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang berikut yang saya mau bawa kita melihat kebenaran firman Tuhan, masih di dalam ayat 27 tadi. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian. Ia tidak tinggal di dalam rumah tetapi di pekuburan. Yang berikut, orang yang dibawa pengaruh kuasa kegelapan itu jiwanya nggak tenang, keluyuran terus, tidak pernah betah tinggal di rumah. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Alkitab katakan begini, dalam kebenaran firman Tuhan, saya ambil satu contoh ini, Filipi pasalnya yang keempat, Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7, Alkitab katakan begini. Coba tampilkan Filipi pasal 4 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Relevansinya apa dengan kebenaran firman Tuhan bagi kita orang-orang Kristen hari ini? Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, hidupnya tenang. Hidupnya pasti tenang. Hidupnya pasti dipenuhi dengan damai sejahtera, punya pikiran yang tenang, punya pikiran yang cerah, punya pikiran yang jernih. Berbeda dengan orang yang dibawa pengaruh kuasa kegelapan. Jiwanya tidak tenang. Damai sejahtera itu tidak ada. Bagi orang yang ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan, sekali lagi kita catat hari ini, berbanding terbalik dengan orang yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Orang yang dipenuhi dengan kuasa Allah hidupnya damai, hidupnya terpelihara, akal dan hati serta pikirannya itu terpelihara di dalam damai dan sejahtera Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini saya mau membawa kita untuk melihat bahwa sekali lagi pergumulan kita banyak Bapak Ibu. Tidak hanya terkait dengan pergumulan pribadi lepas pribadi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan untuk sekolah, studi dan lain-lain. Tapi hal yang perlu juga kita catat baik hari ini, bahwa perjuangan kita itu banyak sekali, terlebih dalam menghadapi segala tipu daya kuasa kegelapan. Nah, tadi kekuatan-kekuatan dari kuasa kegelapan kita sudah tahu, sedikit banyaknya kita sudah dicerahkan hari ini. Maka apa yang menjadi porsi kita, apa yang menjadi tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, ini perlu terjawab hari ini dalam kehidupan kita, agar supaya kita tahu cara mengatasi, cara bagaimana menghadapi itu semua. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu, kita lanjut dulu ayatnya yang berikut. Masih dalam ciri-ciri orang yang di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Ayat 28. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya. Dan dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah Maha Tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku. Saya simpulkan secara sederhana, orang yang dibawa pengaruh kuasa kegelapan, khususnya anak-anak Tuhan, punya satu ciri, selalu menolak otoritas. Menolak otoritas.
Artinya begini, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ketika orang yang di Gerasa ini ditemui oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memiliki otoritas Allah dalam dirinya, kuasa kegelapan ini menolak keberadaan Yesus hari ini. Nah, saya simpulkan bahwa salah satu ciri orang yang dipengaruhi di bawah kuasa kegelapan, dia menolak otoritas Allah. Tidak mau menerima otoritas Allah. Tidak mau dengar-dengaran. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Karena dia katakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu, jangan siksa aku. Dia menolak otoritas, dia menolak Yesus pada saat itu. Jadi dalam diri orang-orang yang dipengaruhi atau dibawa tekanan kuasa kegelapan, mereka menolak otoritas. Dan jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita. Dan Paulus katakan begini, Paulus ingatkan kepada jemaat Roma, Roma pasal 1, Roma pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Coba saudara lihat, Roma pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi tiap-tiap orang harus takluk kepada apa? Pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayatnya yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kembali ke ayat 1. Nah, kata pemerintah di situ. Kata pemerintah dalam teks aslinya merujuk kepada orang yang diberikan otoritas. Orang yang terhadapnya punya otoritas, punya kendali. Nah, kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan untuk tunduk terhadapnya. Saudara mungkin protes, bagaimana kalau pemerintah itu ngawur om, dia korupsi dan lain sebagainya. Selama dia menjadi pemimpin atas negeri ini, segala peraturan dan ketetapan yang sudah ditetapkan, kita tunduk atasnya. Dasarnya apa? Saudara tahu nggak, waktu Paulus ngomong ini kepada jemaat Roma, siapa yang memimpin Roma? Siapa yang memimpin orang Kristen saat itu? Saudara pernah dengar kata Nero? Iya, Nero yang menjadi pemimpin Roma saat itu. Nero bengis, Nero jahat, Nero sewenang-wenang, Nero tidak mau tahu dengan siapa manusia lain. Tapi Paulus katakan tunduklah kepada pemerintah. Jadi di sini kepada siapa diberi kuasa otoritas, maka kita harus tunduk. Artinya segala peraturan yang sudah ditetapkan itu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya lanjut kepada poin berikut. Tinggal satu poin Bapak Ibu, tentang orang yang di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Ayat 29, saya masuk di ayat 29. Di sana dikatakan begini. Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu. Ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Saya ambil garis bawahnya begini Bapak Ibu, bahwa orang yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, dia memiliki tenaga yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Saya punya pengalaman dalam hal ini ketika beberapa kali kesempatan berdoa kepada orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu, itu tenaganya bisa 2-3 kali lipat dari tenaga yang biasa. Kadang orang-orang besar sudah tahan itu, dia masih bisa merontak dan lepas dari pegangan. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa terkadang orang yang ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan, mereka itu punya kekuatan yang tidak wajar. Tapi kekuatan ini merusak dirinya sendiri. Kekuatan yang tidak wajar, di mana kita mau tegur orang yang di bawah pengaruh kuasa kegelapan ini, kadang-kadang malah mereka berontak sama kita. Mereka punya kekuatan untuk menolak hal-hal itu. Dengan kekuatan tenaga kita berbicara dengan segala hal baik, hikmat, akal budi. Mereka punya kemampuan untuk menolak semua itu. Bahkan kita kadang-kadang kewalahan untuk mengatasi itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan hari ini? Saya mau ngomong begini, bahwa pertama, kita jangan anggap remeh
bahwa sampai hari ini setan masih punya kuasa untuk menjatuhkan kita, setan masih punya kuasa untuk merusak hidup kita, setan masih punya kuasa untuk menjauhkan kita dari hadirat Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang beberapa kali saya bawa di tempat ini, Efesus pasal 6. Ayatnya yang ke-12, saya baca ayat ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, Alkitab dalam Efesus ini memberikan kita solusi, memberikan kita kemampuan untuk bisa mengatasi itu semua. Ayat yang 10, ayat 10 yang sudah kita bahas beberapa kali di tempat ini. Untuk bisa mengatasi itu semua, Alkitab katakan begini ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kita ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk memiliki kuasa kekuatan itu, Alkitab katakan hendaklah kamu kuat. Artinya kita harus punya keinginan untuk mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Karena kata hendak di sini memiliki makna bahwa ini suatu tindakan yang disengaja untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena kita nggak bisa jadi kuat sendiri gitu loh. Kita nggak bisa jadi kuat sendiri menghadapi segala tipu daya kuasa kegelapan, nggak bisa kita. Maka itu Paulus katakan hendaklah kamu kuat. Di situ mengajarkan kita untuk kita datang kepada Tuhan untuk supaya kita peroleh kekuatan Tuhan itu. Jadi nggak ada cara lain kalau kita mau bisa mengatasi itu semua. Dan ingat tadi kita sudah terangkan secara cepat bahwa sampai hari ini setan itu masih punya kekuatan-kekuatan yang melekat dalam diri. Dan kita nggak bisa anggap enteng, nggak bisa anggap remeh untuk kita mampu menghadapi itu tanpa kita datang di dalam Tuhan untuk dijadikan kuat oleh Tuhan. Nggak bisa. Kita jangan lepas ayat 10 ini. Kalau kita lepas ayat 10 ini dan kita langsung masuk ayatnya yang ke-11, kita mau mengenakan selengkap senjata Allah, nggak mungkin bisa dan nggak akan dapat. Logikanya gini, kalau kita bicara senjata Allah, selengkap senjata Allah, itu berbicara tentang kuasa Allah yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, kita nggak dijadikan kuat oleh Tuhan, pertanyaannya, mungkinkah kita mampu mengenakan selengkap senjata Allah? Nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Maka dari itu hal ini adalah suatu paket yang kita nggak bisa lepas sendiri. Kita nggak bisa langsung masuk ayat 11. Saya mau mengenakan selengkap senjata Allah karena saya melawan kuasa kegelapan. Kita nggak mungkin dapat sebelum ayat 10 ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum ayat 10 ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Karena sekali lagi kata hendaklah ini kita harus garis bawahi secara serius hari ini. Di situ dimaksudkan kita ada action, datang dengan sengaja datang kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, supaya dengan hal itu kita diberi kekuasaan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk apa? Kita mengenakan selengkap senjata Allah. Karena apa saja sih selengkap senjata Allah itu? Nah, ayat 13 saudara lihat. Sebab itu ambillah seluruh selengkap senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kita mulai masuk dalam poin-poin senjata. Senjata Allah dimaksud adalah tentang kebenaran. Nah, bagaimana mungkin kita mau mengenakan kebenaran kalau kita nggak datang di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan? Nggak mungkin kita mengenal kebenaran. Dan nggak mungkin pula kita
mengenakan selengkap senjata Allah. Karena senjata Allah untuk melawan kuasa kegelapan, tipu dayanya adalah kebenaran. Kebenaran yang murni dari Allah. Yang memiliki makna bahwa kebenaran di sini terkait dengan proses hidup kita, karakter kita diubahkan oleh kebenaran. Ini kan masuk, ini kan logikanya kan masuk kan. Kita nggak mungkin bisa mengenakan selengkap senjata Allah, dan kita nggak mungkin mampu melawan segala tipu daya kuasa gelap kalau kita nggak jadi kuat dulu di dalam Tuhan. Kuat dulu kita di dalam Tuhan, datang dulu mendekat kepada Tuhan, tinggal dulu di dalam Tuhan. Hari demi hari kita diperlengkapi oleh kuasa Allah, sehingga ketika hari yang jahat itu tiba, kita mampu menghadapi. Kenapa? Karena kebenaran sudah melekat dalam hidup kita. Lanjut. Ayat yang 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang dan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Setelah kita dibekali dengan kebenaran, maka kebenaran itu kita harus praktekkan secara adil dan benar. Secara adil dan benar. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mau menekankan bahwa pertama, bahwa musuh kita itu punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap remeh. Dan satu-satunya cara kita mampu mengatasi itu adalah kita datang mendekat kepada Tuhan. Supaya hari demi hari ketika kita terus dekat, kita terus ada di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan pasti melekat dalam hidup kita. Dengan sendirinya kuasa Allah akan terus bertambah-tambah dalam setiap kehidupan kita, akan memperlengkapi kehidupan kita, sehingga ketika serangan itu datang, ketika cobaan itu datang dalam hidup kita, kita sudah punya bekal, kita sudah punya kebenaran dalam hidup kita, di mana kebenaran itulah yang mampu mematahkan segala tipu daya kuasa kegelapan. Nah, kalau kita nggak punya pemahaman tentang ini, Bapak Ibu, kita akan sangat mudah diseret sana, diseret sini, dibelenggu. Dan ingat, tujuan kuasa kegelapan, pencuri itu datang hanya untuk apa? Pencuri itu datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi sekali lagi, tugas orang Kristen tidak mudah. Jadi orang Kristen yang benar pun tidak mudah. Banyak orang Kristen berpuas diri di luar, orang Kristen yang di luar sana, bukan yang di sini. Kalau yang di sini mah hebat. Banyak orang Kristen di luar sana berpuas diri karena dia sudah jadi orang Kristen yang dia dianggap bahwa dia sudah menikmati segala yang baik dari Tuhan. Orang Kristen tidak hanya sebatas menikmati yang baik dari Tuhan, tapi orang Kristen yang benar-benar Kristen adalah selalu memperlengkapi diri dengan kebenaran. Orang Kristen yang memperlengkapi diri dengan kebenaran adalah orang Kristen yang punya karakter kuat menghadapi segala tantangan. Kalau hanya mau memperlengkapi diri dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu belum menjamin orang Kristen itu kuat. Tapi orang Kristen yang memperlengkapi diri dengan kebenaran, dia mampu mengatasi segala tantangan dalam kehidupannya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang saya mau katakan begini, kalau saudara perhatikan bagaimana cara kita mengatasi itu. Galatia pasal 6, pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Alkitab katakan begini, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Bagaimana kita mengatasi segala tipu daya kuasa gelap? Yang berikut adalah, hiduplah di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Beri diri, selalu saya katakan, beri diri kita dikuasai oleh kuasa Tuhan. Beri diri kita untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Beri diri kita untuk dipengaruhi oleh kebenaran, agar dengan itu daging yang biasanya menjadi pijakan kuasa kegelapan, kita bisa mengatasi.
kita bisa mengatasi. Karena satu-satunya mematikan keinginan daging adalah Roh Kudus harus hidup dalam hidup kita. Roh Kudus harus aktif dalam hidup kita. Roh Kudus harus benar-benar nyata dalam hidup kita. Karena buah roh apa? Itu dia. Jadi saudara bisa timbang-timbang kan? Kita semua bisa tercerahkan hari ini. Paulus mau supaya jemaat Galatia itu memberi hidup mereka dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dengan maksud supaya bisa mengatasi keinginan-keinginan daging yang selalu berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Efesus pasal 4. Nah ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Efesus pasal 4. Kita mundur sedikit dari pasal 6 tadi. Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-27 Alkitab katakan begini. Dan ya, jangan beri kesempatan. Kadang kita yang beri kesempatan sih. Kadang kita yang beri kesempatan. Bapak Ibu, saya mau katakan terakhir begini. Anak Tuhan, orang Kristen yang benar-benar dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dia tidak mungkin dapat dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak akan bisa. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri orang Kristen yang benar-benar memberi diri dipimpin Roh Kudus adalah roh yang dari Allah dan besar kuasanya. Jangan beri kesempatan. Artinya memang kadang kita harus tutup. Makanya Paulus katakan matikanlah segala keinginan daging. Kata mati di situ artinya memang daging tidak berkuasa lagi, mati. Dan kita memberi diri hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau katakan secara singkat bahwa apa yang saudara dan saya hadapi jangan kita anggap remeh. Artinya apa? Kita berjuang sungguh-sungguh hari ini. Dan untuk berjuang sungguh-sungguh tidak hanya pada hari Minggu, tapi hari demi hari. Dalam segala aktivitas kesibukan kita sebelum memulai segala sesuatu, datang dekat sama Tuhan. Minta Tuhan berikan kekuatannya dalam hidup kita. Minta Tuhan campur tangan dalam setiap langkah hidup kita. Minta Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Beri kita hikmat, kemampuan hidup kita dipimpin, dituntun Roh Kudus. Agar apa? Kita terhindar dari segala tipu daya kuasa gelap. Nanti ada pada waktunya kuasa kegelapan itu akan dirantai untuk selama-lamanya. Tapi itu nanti kemudian itu ada bagian tersendiri. Tapi tugas kita hari ini yang masih bergelut dengan banyak pergumulan hari-hari ini, yuk jadilah kuat di dalam Tuhan. Karena hanya bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara.